أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita bertemu kembali dalam program Ramadan MTSN 1 Kota Payakumbuh. Ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga nikmat sehat, nikmat karunia yang lainnya kita peroleh. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam yang penuh kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Saat ini ilmu pengetahuan yang begitu modern yang bisa kita rasakan, dan itu pun akan menjadi tantangan bagi kita ke depannya. Pemirsa yang budiman, untuk program Murotal Al-Quran dan Tausiah Ramadan tahun ini kembali tayang di MTSN 1 Kota Payakumbuh. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kecintaan Rasulullah kepada umatnya sampai akhir hayat. Berbicara masalah Rasulullah tidak akan pernah ada habisnya. Rasul sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah dalam berbagai hal. Tidak ada yang dapat menandingi beliau. Ini menjadi referensi bagi kita semua. Baik itu di rumah tangga, baik itu di dunia pendidikan. Beliau seorang ekonom yang luar biasa. Jadi tidak habis-habisnya dan begitu banyak yang bisa kita bahas tentang yang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Namun kali ini kita akan bercerita tentang detik-detik wafatnya Rasulullah. Karena pada saat itu beliau masih memikirkan umatnya. Di saat sakratul maut itu, umatnya yang selalu dipikirkan oleh Rasul. Yang kita tahu, terakhir beliau melaksanakan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada. Itu adalah haji yang terakhir beliau tunaikan. Karena setelah melaksanakan haji wada, beliau jatuh sakit. Di saat sakit beliau itu berada di rumah Aisyah, istri beliau, didampingi oleh putri tercinta beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang selalu mengawal perjuangan ayahnya. Karena putri dan putra Rasulullah sudah meninggal sebelumnya. Di saat itu juga ada Abu Bakar As-Siddiq yang selalu setia mendampingi Rasul. Di awal Nabi berdakwah, Nabi pindah ke hijrah ke Madinah, selalu didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan begitu juga di saat detik-detik wafatnya beliau. Satu kisah kita baca, pada saat Nabi sudah begitu sakitnya yang luar biasa, beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya, dan di sana beliau menyampaikan bahwa saatnya itu akan datang. Beliau yakin karena Allah juga sudah memutuskan dan Allah sudah memberikan takdir kepada beliau. Di saat sakit beliau itu sudah sangat keras, boleh dikatakan di detik-detik sakratul mautnya, datanglah seseorang menemui beliau. Setelah pintunya diketuk, dibuka oleh Fatimah Az-Zahra. Setelah ditanya oleh Fatimah, apa maksud tujuan orang tadi datang ke rumah Rasulullah, beliau menyampaikan bahwa saya ingin bertemu dengan ayahmu. Kemudian Fatimah menjawab, ayahku sedang sakit, tidak bisa ditemui. Kemudian Fatimah kembali ke dalam rumah, sembari ditanya oleh Rasulullah, siapakah yang datang, wahai anakku? Maka disampaikan oleh Fatimah bahwa ada
seseorang yang ingin menemui ayah. Kenapa tidak engkau persilakan untuk masuk? Jadi Fatimah menjawab, karena ayah dalam keadaan sakit, maka saya tidak membenarkan orang tersebut untuk masuk. Di luar dugaan, apa kata Rasulullah? Apakah engkau tahu, wahai anakku, yang datang itu adalah malaikat Israel. Betapa terkejutnya Fatimah Az-Zahra mendengarkan bahwa yang datang itu adalah malaikat Israel. Dan dia merasakan bahwa detik-detiknya akan saatnya dia akan berpisah dengan ayahnya tercinta. Kemudian Fatimah kembali keluar dan mempersilahkan malaikat Israel untuk masuk ke dalam. Sesampai di hadapan Rasulullah, malaikat Israel menyampaikan kepada Rasul bahwa sudah saatnya, wahai Muhammad. Nabi menjawab, tolong panggilkan malaikat Jibril. Saya sangat rindu dan sudah lama tidak bertemu dengan malaikat Jibril sebelum saya bertemu dengan Allah. Kemudian malaikat Jibril pun turun dan duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya ke malaikat Jibril, apa lagi yang belum aku tunaikan, wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, semuanya sudah terlaksana. Dan Allah sudah menunggu kedatangan kekasihnya. Sudah saatnya hari ini bahwa Rasulullah akan menghadap kepada Ilahi. Mendengar hal itu, Abu Bakar pun merasa sedih. Apalagi Fatimah Az-Zahra, begitu juga dengan Aisyah. Perlahan malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah yang mulai dari kaki beliau. Di saat malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah, beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat itu malaikat Jibril memalingkan mukanya. Dan Rasul bertanya, kenapa engkau memalingkan muka, wahai malaikat Jibril? Apa jawab Jibril di saat itu? Tidak kuat aku melihat kekasih Allah dalam keadaan kesakitan menghadapi sakratul maut ini. Itulah yang dinyatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Perlahan Israel kembali mencabut. Kemudian Nabi merasa kesakitan yang luar biasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu? Wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israel, tolong nanti sampaikan kepada umatku. Biarlah aku yang merasakan sakitnya sakratul maut ini. Jangan sampai dirasakan oleh umatku. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sampai masalah sakratul maut pun begitu sakit yang dirasakan oleh Rasulullah. Yang kita tahu beliau seorang Rasul yang sudah dijamin untuk masuk surga. Tapi di saat merasakan sakitnya sakratul maut itu, beliau memohon kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Allah. Tolong, rasa sakit ini hanya aku yang merasakan. Jangan sampai dirasakan oleh umatku. Kemudian pada saat itu, setelah tugas dari Israel selesai, maka disampaikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi Muhammad sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengar oleh Umar bin Khattab. Umar dengan pedang yang terhunus menyampaikan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, maka kepalanya akan saya penggal. Kita tahu seorang Umar bin Khattab itu adalah seorang yang sangat tegas, yang sangat ditakuti. Namun di saat itu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, wahai Umar bin Khattab, Rasulullah Muhammad itu adalah seorang manusia yang saatnya juga akan dipanggil oleh Allah. Kalau kamu berpegang teguh kepada apa yang sudah diajarkannya, maka ajarannya itu akan kekal sampai di akhir zaman. Begitulah
cerita detik-detik bagaimana Rasulullah sakratul maut. Semoga ini menjadi iktibar bagi kita sebagai umat yang bertakwa. Apa yang telah dilakukan oleh Rasul, apa yang telah diajarkan oleh Rasul, dan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu dua pusaka yang besar, Al-Quran dan hadis. Semoga kita bisa berpegang teguh kepada keduanya, dan kita akan selalu mendapatkan syafaat dan bahagia dunia akhirat. Demikianlah cerita atau tausiah singkat kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi kita semua. Dan mohon maaf sekiranya ada penyampaian yang tidak pada tempatnya, atau mungkin satu materi yang ada kesalahan. Semua itu saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.